Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, di sore hari ini, sore yang cerah menjelang maghrib, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang sedianya hari ini adalah Selasa yang pertama di bulan September. Artinya kita di Selasa pertama bahasanya adalah tauhid. Bentar, saya pinjam tethering dulu ya. Baik, Assalamualaikum. Jadi babnya bab 54. Bentar, agak lemot nih buka materi ya. Bismillah. Bab 54 tentang lima lima. Sini catatannya 55 ya. Terus saya cek dulu catatannya nih. Khawatir tidak sinkron ya. Ntar saya cek dulu catatan saya. Ntar. Bismillah. Ini agak lama ya. Hanya saya belum cek tadi ya. Bab Oke, saya cek dulu. Bab 55 ya. Catatan saya bab 55. Jadi kita sekarang bab 55 ya. Yang Bapak ya. Bab 55, larangan menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah. Nah, itu kan ya, yaitu bab 55 ya. Sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma man kurang jelas nih, ntar dulu ini settingannya. Size-nya ini kalau kecil nggak akan jelas. Nah, baik, bab 55. Man sa'ala billahi fa'tuhu wa man ista'adza billahi fa'ailuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad ka fa'tumuhu. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa yang mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan itu dengan sebanding atau yang lebih baik. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia sampai engkau merasa yakin bahwa engkau telah membalas kebaikannya. Ada riwayat Abu Daud, An-Nasa'i. Nah, kandungan dalam hadis ini yang pertama, atau bisa dalam bab juga ya, perintah untuk mengabulkan permintaan orang yang memintanya dengan menyebut nama Allah ya. Karena dia demi memuliakan dan mengagungkan Allah ya. Jadi ada orang yang meminta apalagi dengan menyebut nama Allah ya, maka kita tidak boleh menolak ya. Yang kedua, perintah untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Jadi itu juga harus dilindungi ya. Kalau ada orang yang minta ya, perlindungan dengan menyebut nama Allah ya. 3, anjuran untuk memenuhi undangan saudara seiman ya. Bahkan kewajiban ya. Ya. Yang namanya undangan nikah kalau ya undangan walimah kalau dipinta ya, kalau dipinta hadir ya. Gitu. Ada undangannya gitu ya. Keempat, perintah untuk membalas kebaikan dengan balasan sebanding atau lebih baik ya. Itu. Membalas kebaikan orang ya sesuai dengan yang sebanding ya atau dengan yang lebih baik ya. Fajruhu ala Allah ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah ya. Yang kelima, dalam keadaan tidak mampu membalas kebaikan seorang ya, dianjurkan untuk mendoakan. Jadi minimal kita doakan ya. Minimal kita doakan saudara kita ya. Kalau tidak bisa membalas ya, tidak bisa memberi ya. Gitu.
kita doakan gitu ya gitu. Kita doakan, minimalnya mendoakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai ia merasakan bahwa Anda telah membalas kebaikannya. Bahkan dengan sungguh-sungguh dalam berdoa ya, sampai tentunya kita merasa yakin kita telah membalas walaupun dengan doa. Kenapa harus dipenuhi? Karena kalau tidak memberi kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah merupakan tidak mengagungkan Allah, dan hal ini merusak tauhid ya. Gitu ya. Contoh kita misalnya di dalam meminta dengan Allah itu apa? Contohnya ya, macam-macamnya. Contoh meminta dengan sikoh, maksudnya redaksi. Seperti seorang mengatakan, aku meminta kepadamu demi Allah. Ya, aku minta apa misalnya? Demi Allah. Ya. Sebagaimana terdapat dalam hadis tentang 3 orang yang diuji, di mana malaikat berkata, as'aluka billadhi atokal launal hasana wal jildal hasana wal mala ba'iron atabal lagu bihi fi safari. Demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan yang banyak ini, aku minta kepada Anda 1 ekor onta saja untuk bekal meneruskan perjalananku. Itu riwayat Bukhari. Nah itu ya, maka itu harus dipenuhi ya. Punya kemampuannya ya harus dipenuhi ya. Saya kalau tidak punya ya atau uzur. Kedua, meminta dengan syariat Allah, yaitu seorang yang meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk dirinya. Seperti seorang yang fakir meminta sedekah, atau seorang yang meminta atau bertanya mengenai permasalahan ilmu dan yang semisalnya. Ini dalam qaul mufid. Maka harus dipenuhi ya. Nah, sebenarnya hukum meminta-minta itu bagaimana? Asalnya itu adalah haram. Asalnya haram. Rasulullah bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lah min." Senantiasa ada seorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Itu jadi tidak boleh asalnya ya meminta-minta itu. Asalnya nggak boleh itu ya. Itu. Ini jelas ya bagaimana akibatnya ya pada orang yang senantiasa meminta-minta ya. Karena itu kalau meminta ya dianjurkannya kapan? Ya bukan dianjurkan ya. Bahasanya itu ya ketika terdesak itulah. Ketika terdesak butuh, tidak terpaksa ya. Mendesak ya, nah itu baru minta-minta, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau ada kelapangan atau kesempatan ya jangan minta-minta ya, tidak boleh.
Tapi kalau mendesak ya, termasuk ya utang juga ya, mendesak, terburu-buru ya, terpaksa ya tidak apa-apa ya. Maka kita jangan jadi prioritas lah minta-minta ya gitu. Apa-apa minta-minta, apa-apa minta-minta. Usahakan dulu justru ya. Itu ya, seorang muslim itu lebih Allah muliakan dengan hasil tangannya sendiri ya, bukan minta-minta. Ya. Itu. Satu bab lagi aja ya. Bab 56, tidak meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yas'alu biwajhihillahi illal jannah. Tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah kecuali surga. Sesuai Abu Daud. Kandungan bab ini atau dalam hadis, larangan memohon sesuatu dengan menyebut nama kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Gitu ya. Yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya ya. Jadi dalam ini bab 56 ya, maka seseorang itu asalnya kan tidak boleh minta-minta tadi ya, gitu ya, tidak boleh ya. Tapi kalau seorang minta-minta dengan menyebut nama Allah ya, itu balasnya surga ya. Tapi dengan catatan ya, minta-mintanya kapan ya, gitu ya. Gitu. Ya minta-minta itu kan nggak harus minta dengan bentuk fisik, harus minta bantuan uang itu ya, enggak. Minta ilmu gitu ya, minta apa, nasihat ya. Nah kalau minta uang ya itu mah pada hal yang keberhakannya ya gitu ya. Kalau minta-minta pada orang gitu ya, asalnya adalah tidak boleh kecuali kepada yang berhak ya, itu ya. Kehabisan uang nafkah minta ke pasangan ya boleh saja gitu ya, gitu. Itu mah ya masalah tuh ya gitu. Tapi kalau yang asal maksudnya di sini adalah ketika orang itu minta-minta pada orang lain gitu ya, gitu. Minta bantuan ya uang lah gitu. Kalau itu ya ketika minta-minta itu, kemudian yang mau hutang, nah itulah yang dilarang ya gitu. Ya kalau minta ilmu ya minta nasihat ya, kapan saja ya harus siap gitu ya gitu. Minta kehadiran supaya hadir ya harus siap gitu ya gitu. Dijadwal harus siap gitu ya gitu. Dijadwal izin dan sebagainya gitu ya. Latihan, dadakan dan sebagainya ya. Diminta perkaranya, tentangnya ya harus siap juga gitu. Itu ya gitu. Jadi inilah, apalagi yang namanya diminta untuk perkara kebaikan ya, maka ya harus siap ya, kita harus siap ya. Apalagi dengan menyebut nama Allah gitu ya. Itu orang yang minta itu ya balasannya adalah surga ya. Gitu. Nah, kita harus menetapkan juga kebenaran bagi wajah Allah ya.
Allah itu mempunyai wajah tapi sesuai ya dengan keagungan dan kemuliaannya ya, tidak diserupakan dengan makhluk ya. Itu ya, demikian ya. Baik, itu 2 bab yang bisa kita bahas. Cukup ya, 5:30. Baik. Paling itu saja dahulu tentang pribados ya. Jelas eta itu mah lebih baiknya tidak disampaikan di sini. Ya. Yang jelas ucapan jazakumullah khair atas doa-doa dan ucapan selamatnya semoga jadi keberkahan saja ya. Dan insyaallah tentunya tetap Kirson juga akan menghiasi saya juga ya. Artinya tidak akan ditinggalkan di sini juga ya. Wah, kalau ditinggalkan Pak Kalam. Saya salah mau tinggalkan gitu ya. Walaupun ya cuman paling seminggu 2 kali gitu ya. Kalau nanti Allah alam lah gitu. Itu kan belum terencanakan ya gitu. Sini juga kan kesini ya kamu ajarin ya seminggu 2 kali ya gitu. Kan gitu ya. Tapi cuma belum terencanakan ya. Gitu. Jelas mah ya jelas aja semuanya gitu. Tentang infonya itu mah kayak lah gitu ya. Waktunya jangan juga emosi gitu ya tuh yang dadakan kumaha tuh info naik telat itu. Tenang ya Pak gitu. Ya kalau saya tahu infonya ini apa tahu keterangan jelasnya ya itu ya. Gitu. Yang jelas ya saya mengucapkan terima kasih saja ya. Gitu. Itu saya dahulu ya. Wallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.